Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan tema York Farm Kit dengan anggota kelompok Mikrajus Sultan dengan NPM 002 dan kemudian saya Fani Isca Sardila dengan NPM 024 dan rekan saya Siva Ramadhani dengan NPM 057. Next. Nah, untuk latar belakang generasi muda kurang tertarik pada pertanian karena dianggap kuno dan tidak sesuai dengan gaya hidup modern. Padahal sektor pertanian ini sangat penting untuk berkelanjutan pangan. Nah, jadi upaya pelatihan yang ada masih dominan berbasis teori atau metode konversional, sehingga tidak mampu memberikan pengalaman nyata yang menarik. Nah, dari yang kita tahu sekarang tuh, zaman sekarang kan zaman modern, yang mana teknologi semakin tinggi lah bisa dibilang. Nah, jadi aplikasi sistem kami ini tercipta karena hal-hal itu. Next. Nah, untuk masalah dan solusi, masalah di sini ada pertanian yang dianggap kuno dan tidak menarik bagi anak muda, kemudian generasi petani terus menurun, dan pelatihan masih teori dan membosankan. Dan yang terakhir, tidak ada media praktis berbasis teknologi. Jadi dari masalah-masalah ini ada muncul beberapa solusi dari kami, yaitu di sini kami membuat sistem Your Farm Kit sebagai alat edukasi modern untuk anak-anak generasi muda, yang mana di sistem kami ini menyediakan pengalaman bertani dengan sensor dan otomatisasi. Kemudian kami menghadirkan pembelajaran praktis dan interaktif. Dan yang terakhir, eh, mendorong keterlibatan anak muda demi keberlanjutannya pangan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literatur review, di mana yang pertama itu ada dari penelitian yang berjudul Youth Participation in Agriculture, Challenge and Opportunities for Sustainable Rural Development in Tanzania. Jadi penelitian ini membahas rendahnya partisipasi yang membahas apa tuh pemuda di bidang pertanian dan pentingnya inovasi teknologi untuk mendukung regenerasi petani berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada mengajarkan desain sistem kontrol tertanam pada perangkat elektromekanis menggunakan sistem pertanian pintar skala laboratorium. Artikel ini menunjukkan bagaimana sistem pertanian pintar skala laboratorium dapat digunakan sebagai media edukasi untuk melatih mahasiswa untuk merancang kontrol tertanam. Kemudian ada Youth Engagement in Agribusiness, Perception, Constraints and Skill Training Intervention in Africa. Jadi di studi ini itu meninjau faktor, tantangan, dan intervensi pelatihan keterampilan yang memengaruhi keterlibatan pemuda dalam agribisnis di Afrika. Kemudian ada pemuda dan perempuan di Pusat Transformasi Sistem Pertanian Pangan. Jadi artikel ini menyoroti peran penting pemuda dan perempuan dalam transformasi pertanian melalui digitalisasi dan inovasi teknologi. Dan yang di sini ada Youth Engagement in Agribusiness, Perception, Constraints, and Skill Training Inversion in Africa. Ini ada versi lainnya. Jadi kajian ini menekankan pentingnya akses sumber daya, pendidikan, dan kolaborasi untuk meningkatkan peran pemuda dalam agribisnis berkelanjutan. Kemudian ada Project NIAD, an automated smart irrigation revolution for urban home gardens using Arduino Uno R4 Wi-Fi. Jadi ini penelitian yang mengembangkan prototipe sistem irigasi cerdas otomatis untuk kebun rumah perkotaan dengan pemantauan real time. Kemudian ada Wayne Crop-Smith Code, a meta review of Arduino driven irrigation system. Jadi meta review ini menyimpulkan bahwa sistem irigasi berbasis Arduino mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan hasil panen secara signifikan. Kemudian ada development
of an energy efficient and fully autonomous low-cost IoT system for irrigation scheduling in water scarce areas using different water source. Studi ini merancang sistem IoT hemat energi untuk penjadwalan irigasi di wilayah kekurangan air dengan berbagai sumber air alternatif. Kemudian ada Intelligent and Automated Irrigation System based on Internet of Things using fuzzy control technology. Jadi di penelitian ini mengusulkan sistem irigasi otomatis berbasis IoT dengan kontrol fuzzy untuk mengoptimalkan penggunaan air secara presisi. Kemudian yang terakhir ada experimental and practical study of a smart irrigation system utilizing the Internet of Things. Jadi artikel ini membuktikan bahwa sistem irigasi berbasis IoT dapat menghemat air dan energi sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian di sini ada kompetitif audit, jadi kami mengambil beberapa alat yang sudah ada. Jadi yang pertama itu ada Growbox, media belajar bertanam jamur, yang harganya itu kurang lebih dari 120.000 sampai 200.000. Versinya tidak ada info, kemudian kinerjanya menemukan jamur tiram 3 sampai 4 kali panen. Daya tahannya itu sekitaran 3 sampai 4 bulan. Kemudian kapasitas produknya itu satu box jamur. Untuk keamanan, ini aman digunakan oleh anak dengan adanya pendamping. Kemudian untuk perbaikannya mudah, hanya semprot air. Dan untuk kemudahan penggunanya ini sangat mudah digunakan. Dukungan pelanggannya ini didukung oleh komunitas online sederhana. Kemudian alat yang kedua yaitu Pantui Smart Garden Tree. Itu harganya kurang lebih 100 sampai 130 euro. Versinya itu Smart Garden Tree, di mana kinerjanya itu menumbuhkan herba dan sayur kecil dengan lampu LED otomatis. Daya tahannya kokoh untuk indoor. Kapasitas produknya itu ada 3 pot tanaman. Untuk keamanannya itu aman, di mana lampu LED-nya itu rendah panas. Untuk perbaikannya tidak ada info. Kemudahan penggunanya itu mudah dan sistemnya otomatis. Untuk dukungan pelanggannya itu ada dukungan resmi dari web Pantuinya. Kemudian yang ketiga ini ada Click and Grow Smart Garden. Ini kurang lebih 99 sampai $150. Untuk versinya itu ada ada 3 dan 9. Kinerjanya itu mampu menumbuhkan tanaman dari kapsul siap tanam. Untuk daya tahannya itu cukup lama untuk indoor. Kapasitasnya itu 3 sampai 9 kapsul, keamanannya itu aman untuk di rumah. Untuk perbaikannya tidak ada info. Penggunaannya itu mudah, cukup isi air dan pasang kapsul. Untuk dukungan pelanggannya itu didukung penuh via website dan app. Kemudian ada Duyoyu Kids Plant Growing Kits. Ini harganya kurang lebih 20 sampai $35. Ini tuh versi anaknya. Kemudian kinerjanya itu edukasi pertumbuhan tanaman untuk anak. Daya tahan cocok untuk pemakaian singkat. Kapasitas produknya itu kecil. Kemudian keamanannya itu aman untuk anak. Perbaikannya itu mudah diganti. Untuk kemudahan penggunanya sangat mudah digunakan oleh anak. Dukungan pelanggannya itu ada di layanan after sales di Amazon. Kemudian ada My First Garden Windowsill Grow Kit. Ini harganya kurang lebih 15 sampai $25. Ini untuk versi anaknya. Kinerjanya itu untuk menumbuhkan tomat dan marigold di ambang jendela. Daya tahannya itu 1 musim. Kapasitas produknya itu ada cukup untuk 2 jenis benih. Keamanan itu aman digunakan, perbaikan tidak ada info, kemudahan penggunanya itu mudah, cocok untuk pemula. Habis itu dukungan pelanggannya itu dukungan standar di marketplace. Kemudian ada Aero Garden Harvest. Ini kurang lebih 100 sampai $150. Dan dia ini versinya Harvest. Kemudian dia ini hidroponik otomatis dengan LED 20 watt. Desainnya ini kokoh untuk indoor. Kapasitasnya ini 6 pot tanaman. Ini aman karena ada indikator nutrisinya. Kemudian untuk keamanannya tidak ada info. Untuk kemudahan penggunanya nih mudah, bisa di full otomatis. Dukungannya itu aplikasi dan garansi. Kemudian ada LED pot LPH Max Smart Hydroponic Garden. Kurang lebih harganya itu $200 sampai $300. Apa tuh untuk
Pembeliannya itu ada di LPH Max versinya. Ini tuh mampu menumbuhkan 21 tanaman dengan kontrol aplikasi. Desainnya tahan lama di indoor. Kapasitasnya ini ada 21 pot tanaman. Kemudian dia aman digunakan untuk ini tidak ada info. Penggunanya ini mudah via aplikasi mobile. Untuk dukungannya ini aplikasi dan garansi resmi. Kemudian ada Back to the Roots Water Garden. Harganya kurang lebih 100 sampai $130. Versinya ini water garden. Dia ini aquaponik mini karena ada bisa apa tuh ternak ikan mini gitu dan ada tanamannya juga. Kemudian dia ini tahan untuk akuarium kecil, kapasitasnya akuarium mini dan tanaman. eh Ininya tuh aman untuk di rumah, kemudian tidak ada info. Untuk penggunaannya mudah, hanya isi air dan beri makan ikan. Dukungan ini di komunitas dan edukasi. Kemudian ada Plantaform Smart Indoor Garden. Ini harganya kurang lebih 400 sampai $500. Versinya ini Plantaform. Dia ini teknologi Fogponics, yaitu air kabut untuk 15 tanaman. Desainnya kokoh dan futuristik. Kapasitasnya bisa kurang lebih 15 tanaman. Dia ini aman untuk indoor. Kemudian tidak ada info. Habis itu dia mudah dan full otomatis. Untuk dukungannya itu di aplikasi dan inovasi Customer Electronic Show. Dan yang terakhir ada Rice Garden, yaitu Indoor Hydroponic Garden. Harganya kurang lebih 600 sampai $1.000, tergantung ukuran yang dipilih. Untuk versinya itu Rice Garden. Dia ini mampu menumbuhkan hingga 108 tanaman dengan sistem modular, desainnya kokoh dan scalable, mampu sampai 108 tanaman, dia aman untuk indoor, tidak ada info, kemudian mudah untuk kontrol aplikasinya. Untuk dukungannya penuh via aplikasi dan garansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikrajus. Baik, saya akan menjelaskan mengenai desain sistem. Untuk microcontrollernya kami gunakan ESP32 yang modular Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu untuk sensornya kami menggunakan moisture, yaitu sensor kelembapan tanah untuk mendeteksi kelembapan dari tanaman tersebut. Lalu ada sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan temperatur dari lingkungan sekitar. Lalu ada dua buah aktuator, yaitu pompa air. Ketika terjadi kekeringan pada tanah, maka pompa air akan mengalirkan air yang dapat menyebabkan tanah tersebut lembab. Lalu saat pompa tersebut menyala, LED juga akan berubah menjadi warna hijau. Lalu ketika pompa mati, LED akan berubah menjadi berwarna merah. Sistem ini juga tersambung kepada mobile application yang memiliki modul pembelajaran yang dapat berguna bagi petani ke depannya. Modul tersebut dapat digunakan petani sebagai rujukan terhadap tanaman yang digunakan pada sistem tersebut. Lanjut. Kesimpulan dari proyek kami, Yotpam KIT menghadirkan inovasi edukasi pertanian modern yang menggabungkan praktik cocok tanam dengan teknologi sederhana. Lalu KIT ini memberikan pengalaman langsung yang interaktif dan juga menyenangkan bagi anak muda untuk belajar pertanian. Proyek ini juga diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk bertani sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.